Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kembali bersama saya Nardi Warman, mahasiswa STE KBP Padang, akan mempresentasikan tentang hedging yang menjadi topik kita pada kali ini, yaitu apakah emas merupakan aset lindung nilai atau safe haven dalam krisis COVID-19. Ini yang diautor oleh MD Akhtaruzaman dan kawan-kawan. Ini yang menjadi judul topik kita pada hari ini. Sebagai pendahuluan, studi ini mengkaji peran emas sebagai aset lindung nilai atau safe haven dalam fase yang berbeda dari krisis pandemi COVID-19 sesuai dengan waktu stimulus fiskal dan moneter untuk mendukung perekonomian yang melemah. Hingga 5 Januari 2021, pandemi COVID-19 telah menginfeksi 84.495 orang dan mengakibatkan 1.848.704 kematian. Ini dirilis dari berita dari WHO. Itu untuk tahun 2021. Krisis kesehatan yang meningkat telah cepat berubah menjadi krisis ekonomi global. Mengingat lebih besarnya volatilitas dalam aset konvensional seperti ekuitas, komoditas, dan mata uang, dan prospek kerugian yang lebih besar terhadap pandemi, kami mengkaji kembali peran emas sebagai nilai dan aset safe haven selama pandemi COVID-19. Sebagai tinjau pustakanya, menurut Bohr dan Lucey, mendefinisikan aset safe haven sebagai aset yang tidak berkolerasi dengan aset atau portofolio lainnya pada tekanan atau gejolak pasar dan lindung nilai sebagai aset. McDermott 2010 mengkategorikan aset safe haven yang kuat sebagai aset yang berkolerasi negatif atau portofolio lainnya. Ada lagi dengan McDermott. Beberapa peneliti telah mengikuti definisi dari aset safe haven dan untung nilai, dan secara empiris mereka apakah logam mulia pada umumnya dan emas pada khususnya bertindak sebagai aset safe haven atau pagar tanaman. Ini menurut AG Empomen al 2014, Beckham al 2014, dan al 2018. Dan masih banyak lagi pendapat peneliti lain yang tidak bisa kami sebutkan pada sini. Cukup banyak pendapat tentang safe haven ini. Metode penelitiannya, penerapan metodologis canggih untuk menjawab pertanyaan peneliti utama kami sebagai berikut. Metode Degarcel, di mana omega adalah informasi yang ditetapkan pada waktu tahap. Kedua, memperkirakan parameter D. Desain portofolio, kami menyelidiki bagaimana perubahan dalam portofolio optimal terjadi selama krisis COVID-19. Yang ketiga, efektivitas lindung nilai dengan membandingkan varian portofolio dengan lindung nilai dengan portofolio yang tidak dilindung nilai. Ini dibandingkan dengan portofolio yang tidak dilindung nilai. Sebagai sampelnya, dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah periode pre-COVID-19 2 Januari 2018 sampai dengan 30 Desember itu 2019, itu menjadi pre-COVID-19. Yang lanjut periode COVID-nya yaitu 31 Desember 2019 sampai dengan 28 April 2020. Ini puncaknya COVID sampai 20 April. Pada penelitian ini juga dibagi menjadi dua fase, fase kebijakan fiskal dan fase moneter. Ya, dalam penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan yang hasil dari penelitian ini. Yang pertama itu pandemi COVID ini telah menyebabkan kerusakan parah tidak hanya pada kesehatan manusia, tapi juga pada pasar keuangan. Secara alami, investor di seluruh dunia mencari strategi investasi untuk melindungi diri dari kelemahan pandemi ini.
Jadi yang pertama itu menyebabkan kerusakan parah, bukan hanya penyakit untuk manusia, tetapi juga penyakit bagi perekonomian global. Secara khusus kami menemukan bahwa DCT antara emas dan kembalian ekuitas S&P 500 Euro Index, stok 50, Nikkei 225 dan Cina FT A50 negatif selama fase 1 dari pandemi COVID-19 21 Desember 2019 sampai 16 Maret 2020 menunjukkan bahwa emas merupakan aset safe haven untuk indeks ekuitas pada periode ini. Namun pada tahap kedua 11 Maret 2020 sampai 24 April 2020 ketika pemerintah melakukan intervensi dengan paket stimulus moneter dan fiskal, emas hilang. Dalam hasil penelitian ini terdapat konsekuensial bagi investor individu dan institusional mengenai penerimaan emas sebagai aset safe haven atau lindung nilai untuk merancang portofolio selama pandemi. Hasilnya juga memadu pembuat kebijakan dan regulator dalam memahami dampak COVID-19 terhadap pasar keuangan. Pertama, kinerja emas relatif lebih baik daripada banyak aset lain di awal tahapan pandemi, meskipun harganya turun di bulan Maret. Penurunannya lebih ringan daripada ekuitas global dan komoditas lain di minyak. Ini menunjukkan peran emas sebagai aset dan portofolio safe haven diverifikasi pada tahap awal guncangan yang dapat mempengaruhi ekonomi dan keuangan pasar global. Kedua, respon cepat dan radikal oleh Federal Reserve dan kemudian lainnya. Bank sentral menyediakan likuiditas yang luas ke pasar keuangan yang pada gilirannya dengan cepat memulihkan kepercayaan investor dan meningkatkan selera untuk aset berisiko. Selain permintaan untuk tempat yang aman, dengan demikian berkorelasi antara emas dan aset keuangan lainnya meningkat menyebabkan biaya lindung nilai yang lebih. Inilah kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini. Semoga bisa bermanfaat. Yang jelas dampak pandemi itu jelas mengguncang kesehatan terlebih awal, berlanjut kepada ke arah perekonomian global yang saat ini kita rasakan. Demikianlah kesimpulan yang dapat kita ambil dari ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian dari saya sebagai presentasinya. Mohon maaf ada kesalahan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.